Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahad Zunan Ahmadi, mahasiswa PPG PAH 3 LPTK UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209 250 235. Pada hari ini saya akan memberikan pembelajaran di kelas 11-2 SMAN Negeri 2 Ponorogo. Materi bukti beriman, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, memenuhi janji, dan menutupi aib orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu ada yang memimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Untuk selanjutnya kita akan absensi terlebih dahulu untuk anak-anak yang hadir dan yang tidak hadir biar ada kejelasannya. Untuk 11-2 Alia Latifa, Andrea Evwin, Brian Akbar, Hadir. Harisa Anindya, Diana Fitri, Moh Bangun Khairul Anam, Moh Nevin Budi, Nabila Solu, Nafis, Septiana Rafifa, Silvian Umina Diva, Fiska Kusuma Atmaja. Hadirah. Oke, alhamdulillah mayoritas hadir. Ada 3 yang hari ini izin. Ini ada 8 soal saja, ada 8 soal. Nanti cepet-cepetan. Berarti kan otomatis yang paling depan ya. Yang paling depan atau nomor 2. Mana jawaban yang benar, kalian sentuh saja. Kalian pilih. Berarti yang maju terlebih dahulu, berarti itu yang berhak menjawab. Atau angkat tangan. Angkat tangan ya, benar jauh untal-untalan. Angkat tangan. Mana yang mengangkat tangan terlebih dahulu berarti berhak menjawab. Tinggal nanti disentuh. Jingga, kuning, hijau atau biru. Dapat dipahami ya cara mainnya? Oke. Seorang siswa merasa kecewa karena tidak mendapatkan peringkat pertama padahal sudah belajar dengan keras. Ia mulai membandingkan dirinya dengan teman-temannya dan merasa usahanya itu sia-sia. Sikap ini menunjukkan kurangnya rasa syukur. Dalam konteks ajaran Islam, bagaimana seharusnya ia menyikapi hasil dari prestasi tersebut? Tidak adil. Oke, silakan sentuh. Menerima hasil dengan Oke, warnaku kuning. Kita ketik. Ternyata benar. Kelompok 3, poin 100. Selanjutnya.
Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. 100. Giling-giling. Oke, warnaku kuning. Coba kita lihat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan bijak tanpa mengurangi esensi kebenaran. Belakang. Oke, coba kita lihat warna biru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan materi kita, yaitu bab kedua, yaitu bukti beriman, memenuhi janji, memelihara lisan, mensyukuri nikmat, dan item yang terakhir yaitu menutupi aib orang lain. Silahkan diperhatikan sambil juga dibuka bukunya masing-masing, untuk buku pedomannya dibuka, kemudian juga memperhatikan PPT yang sudah Pak Fahad tampilkan. Kami sampaikan untuk tujuan pembelajaran di bab 2. Yang pertama yaitu nomor 1, peserta didik dapat menganalisis cabang iman. Cabang iman yang akan kita bahas yaitu yang pertama memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Kemudian yang ketiga, membiasakan sikap bertanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Itu adalah tujuan pembelajaran dari bab 2. Semoga pembelajaran di bab 2 ini benar-benar dapat dipahami dan diresapi, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masuk pada materi yang pertama di item pertama berkaitan dengan cabang iman. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang memenuhi janji atau menepati janji, maka ini bagian dari bab 2 ini bagian dari meneruskan materi yang ada di kelas 10, yaitu materi syu'abul iman atau cabang iman. Yang mana keempat item ini dipilih untuk di kelas 11 di bab kedua. Selain cabang-cabangnya iman ada sekitar 63 ya, atau bahkan 70 olah wakila, maka keempat ini dirasa penting. Bagaimana? Karena apa? Karena sangat familiar dan ini bagian dari kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan, yang sering kita aplikasikan, yang sering kita amalkan. Masuk pada pembahasan pertama yaitu memenuhi janji. Secara pengertian, janji dalam bahasa Arab yaitu akdun, akad, perjanjian atau ikatan yang kuat. Memenuhi janji merupakan kewajiban menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Di sini juga disertai dengan dalilnya pada Quran surat Al-Isra ayat 34. Di buku pedoman kalian juga ada. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman. Nah ini garis bawahnya orang-orang beriman. Maka level orang beriman, levelnya orang beriman ini lebih tinggi daripada sekedar orang-orang muslim atau orang Islam. Karena apa? Orang muslim atau orang Islam saja belum tentu juga beriman. Kalau ini sudah yakin dengan apa yang dipegang, yakin dengan apa yang dianutnya, berarti otomatis mengerjakan segala yang diperintahkan dan menjauhi larangan. Itu maka dari itu level muslim atau orang Islam itu masih di bawah orang beriman. Maka di sini orang mukmin atau orang beriman, mukmin ini
levelnya lebih tinggi daripada sekedar muslim. Rata-rata Allah memerintahkan ya kepada orang mukmin, bagi mereka yang yakin, bagi mereka yang percaya. Dapat dipahami? Ini berkaitan dengan janji. Untuk memenuhi janji, ada yang tanyakan? Belum? Untuk syukur, lanjut pada item kedua. Syukur dalam arti bahasa yaitu membuka atau menampakkan. Kemudian nikmat itu adalah pemberian, anugerah, kebaikan dan kesenangan. Ini namanya nikmat. Kemudian lawannya syukur yaitu kufur, menutup dan menyembunyikan. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati. Makna lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah. Yang dibuktikan dengan apa? Kerendahan hati dan ketulusan menerimanya. Yang diwujudkan bisa melalui ucapan, kemudian sikap atau tingkah laku, kemudian diwujudkan juga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ini syukur. Mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan. Caranya dengan menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Misalnya nikmat tangan, mata, dan kaki semuanya digunakan untuk hal-hal yang baik dan benar menurut Allah. Bukan untuk keinginan nafsu, syahwat, apalagi untuk berbuat maksiat. Ingat, tangan ini digunakan untuk membantu orang lain, untuk bekerja, untuk mencari ilmu, menulis dan lain sebagainya, untuk berkarya, bukan untuk hal-hal yang maksiat, bukan untuk menampar temannya, bukan untuk mencuri uang, bukan untuk apalagi berbuat maksiat yang istilahnya yang tidak wajar, atau istilahnya apa? Tangan-tangan jahil. Kemudian kaki seharusnya digunakan juga untuk apa? Berbuat kebaikan. Waktunya ke masjid juga harus ke masjid. Waktunya berangkat sekolah juga harus berangkat ke sekolah, tidak boleh belok ke warung dan lain sebagainya. Biasanya ning kulon ngono kae. Ya kan? Cah cowok-cowoke. Pak terus ae sakjane. Bahkan parkirnya tidak di sekolahan. Tapi parkirnya di luar sekolah. Alasannya biar pulangnya lebih mudah, tidak antri dan sebagainya. Padahal ya ada niat yang lain. Itu bagian dari apa? Kufur terhadap nikmat. Sudah dikasih motor, sudah dikasih tangan untuk bisa nyetir motornya, sudah bisa diberikan kaki, tinggi jagang dan lain sebagainya untuk menggunakan atau mengoperasikan motor tersebut, tapi digunakan tidak selayaknya. Ya, itu berarti kufur nikmat. Ya kan? Oke, lanjut pada item ketiga, memelihara lisan. Yang sering sulit kita hindari yaitu kaitannya dengan menjaga lisan. Kemarin pada bab pertama sedikit kita bahas tentang fitnah hibah. Kalau buhtan masih belum. Nah, ini berkaitan dengan keseharian kita juga. Obrolan kita dengan teman, obrolan kita dengan orang tua atau bahkan dengan orang lain, macam itu. Oke. Fitnah. Kemarin sedikit di bab pertama sudah kita bahas untuk fitnah, yaitu apa? Apa fitnah? Berarti menceritakan atau menyebarkan apa? Hoax atau kebohongan. Cacat orang lain. Dan itu tidak nyata atau tidak benar adanya. Dan ingat,
kehebatan fitnah ini ditulis dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 217. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Atau fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau dalam beberapa hadis, redaksi hadis mengatakan al fitnatu asyaddu minal qatl. Lebih kejam, lebih hebat daripada pembunuhan. Karena yang dibunuh karakternya. Kalau orang sudah difitnah secara keji, maka yang dibunuh adalah karakternya. Nah, ini yang paling berbahaya. Dan tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya tersebar fitnah. Maka hati-hati situ. Kemudian ada ghibah. Membicarakan orang lain yang tidak hadir atau tidak ada di situ, di tempat obrolan kamu. Sesuatu yang tidak disenanginya. Jadi membicarakan cacat orang lain ketika dia tidak bersama kita. Itu namanya ghibah. Walaupun benar adanya. Ini tetap namanya ghibah. Di sini juga ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa ghibah, buhtan. Kalau buhtan ini cenderung pada apa? Istilahnya jika keburukan orang yang tidak disebut disandang oleh yang bersangkutan. Jadi kamu membicarakan orang lain yang padahal keburukan orang lain tersebut ada pada dirimu. Ibaratnya apa? Tidak melihat diri sendiri. Ora gelem ngoco. Nah, ini namanya buhtan. Nah, jadi tetap harus dihati-hati dari ketiga lubang dosa yang paling sering kita lakukan. Fitnah, ghibah, dan buhtan. Ini contoh-contohnya. Berkata bohong tidak manfaat. Jauhi pembicaraan yang batil, kotor dan jorok, yang biasa mengatakan ini. Apa mana? Ya kan? Ini yang paling sering saya dengar adalah dari anak-anak kita ya ini. Anjay, anjir, anjing. Perlu dihati. Jangan sampai. Ini kan plesetan dari perkataan kotor yang lama-lama ini juga termasuk menjadi perkataan kotor. Walaupun kamu plesetkan bagaimanapun. Harus hati-hati. Jangan berbicara dusta atau palsu. Ingat tanda-tanda munafik tadi. Kemudian jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing. Ini dalam Al-Quran ada. Jangan gunakan untuk mengadu domba. Jangan berkata kasar. Jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun. Ketika dipanggil orang tua, harusnya kalau orang Jawa dalem. Menutup aib orang lain. Aib secara bahasa cacat, celah. Sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dibicarakan. Sesuatu yang tidak boleh diungkapkan secara terbuka. Perilaku hina. Ini aib. Celah, cacat. Maka harus ditutupi. Aib itu sebaiknya ditutup. Allah sudah menutup banyak aib kita, maka jangan sampai mengumbar aib. Setiap manusia punya aibnya masing-masing. Pak Fuad juga punya, kalian juga punya. Tinggal bagaimana kita menutupi aib kita masing-masing. Biar kita sendiri yang tahu, sambil ditutupi kekurangan-kekurangan tersebut, kemudian yang dimunculkan adalah apa? Kebaikan-kebaikannya ini. Seperti gambar ini.
orang tersebut selalu menunjuk temannya punya aib dan lain sebagainya. Padahal pada dirinya sendiri terdapat aib. Dia tidak menyadari itu. Oke. Ini sama tadi dengan yang buhtan tadi. Sama. Ada dua macam aib. Aib dohir, aib tersembunyi. Ini aib yang kelihatan mata. Kemudian aib yang tersembunyi, tidak kelihatan mata. Oke, untuk selanjutnya kita akan membagi menjadi beberapa kelompok dan mendiskusikan atau kita obrolkan lebih jauh lagi dengan kelompoknya masing-masing. Kita bagi 4 kelompok. Jadi 4 kelompok. Oke, nggak apa-apa walaupun nanti jumlahnya besar atau jumlahnya banyak, kita menyesuaikan dengan item pembelajaran kita. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 membahas tentang memenuhi janji, kemudian kelompok 2 mensyukuri nikmat, kelompok 3 memelihara lisan, kelompok 4 menutupi aib orang lain. Untuk pembahasannya berkumpul terlebih dahulu, nanti saya akan menyambangi per kelompoknya untuk pembahasan lebih lanjutnya. Silahkan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Yuk, mensyukuri nikmat. Ya, sama pengertian. Kemudian ada macamnya tadi, jenis menjaga lisan, pelihara lisan, sama. Oke, kita selesaikan ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Halo? Sudah ya? Oke, silahkan kembali ke tempat. Oke, terima kasih atas keaktifan diskusinya. Untuk selanjutnya, silahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tiap kelompok. Kita mulai dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang memenuhi janji. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alia Latifah Rehana, nomor absen 1. Nama saya Zulfi Andesa Fitri, nomor absen 36. Nama saya Muhammad Budi Putra dari absen 22. Selanjutnya adalah penyampaian materi tentang pengertian dari memenuhi janji. Pengertian memenuhi janji yaitu memenuhi janji berasal dari kata akad yang berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Memenuhi janji adalah kewajiban untuk memenuhi perjanjian yang menjadi tanda seseorang beriman atau tidak. Sebagaimana Allah berfirman dalam potongan Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aufu bil'ahdi innal 'ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dan dijelaskan pula dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1 dan Quran surah An-Nisa ayat 32 bahwa memenuhi janji juga merupakan faktor penting seseorang untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pembagian janji. Janji dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian ini adalah perjanjian di dalam ruh atau rahim untuk menjadi gambarnya yang saat kelak di alam dunia. Janji tersebut dapat diamalkan dengan melakukan kebaikan atau amal soleh selama di dunia. Janji yang kedua adalah janji kepada sesama manusia. Janji ini adalah janji yang sudah dibuat dan disepakati baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Semua janji tidak harus ditunaikan kecuali janji yang bertentangan dengan agama. Pembahasan selanjutnya adalah tentang contoh penerapan janji dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menepati janji datang tepat waktu ke sekolah. 2. Mengembalikan barang yang dipinjam sesuai janji. 3. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 4. Tidak mengingkari janji kepada orang tua. 5. Menjalankan amanah yang telah disepakati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya. Sebelumnya, Dan nomor absen. Perkenalkan, nama saya Sakina Tanpa Upa dari absen 28. Izin ingin bertanya, menurut kalian gimana sih hubungan antara menepati janji dengan menjaga kepercayaan orang lain? sebentar kami diskusikan. Izin menjawab. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa menepati janji adalah kewajiban dan yang menjadikannya seseorang beriman atau tidak, sehingga harus ditepati dan dipenuhi. Hubungan dengan menjaga kepercayaan adalah apabila seseorang menepati janjinya, maka akan dipercaya semua orang, selalu dicari keberadaannya, karena jiwa amanahnya sudah membekas di hati banyak orang. Sedangkan orang yang tidak memenuhi janji tidak akan dipercaya orang lain dan tidak akan amanah apabila diberi janji. Sekian, apakah itu jelas? Ya, cukup. Terima kasih. Sama. Apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, cukup. Silakan cukup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1. Luar biasa disampaikan oleh perwakilan dari kelompok 1 tentang memenuhi janji. Disampaikan dengan sangat lugas dan jelas. Setelah kalian diskusikan, kemudian ada beberapa hasil yang ditulis. Ini menjadi sesuatu pembelajaran yang bisa masuk dan bisa dipahami, kemudian dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti 4 item tersebut ya mayoritas sudah dipahami semua ya. Sudah dipahami semua, kemudian juga sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Otomatis ini tidak pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Mulai dari memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, kemudian menutupi aib orang lain. Dan ingat, keempat item ini adalah cabang iman, yang mana iman tidak boleh lepas dari manusia. Bila kita benar-benar menganut agama yang kita yakini, maka untuk menjadi levelnya lebih tinggi dan lebih naik lagi, maka harus menjadi level beriman. Tidak hanya sekedar berislam. Levelnya harus mukmin, tidak hanya muslim. Paham ya? Oke, terima kasih. Sebelum Pak Fuad tutup dan lain sebagainya, silahkan bila ada yang ditanyakan. Paham semua? Oke, terima kasih. Semoga sekali lagi untuk pembelajaran kali ini dapat dipahami dan tidak menjadi salah faham. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu kepada yang memimpin doa, dipersilahkan. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekali lagi, bila ada kurang lebih mohon maaf. Ila liqa ma'asalamah wa afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.